وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun Bapak Ibu saha dumateng jamaah salat subuh ingkang dening Allah, mugi-mugi kawula panjenengan pinaringan nikmat istiqomah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sami-sami kula panjenengan ngucap syukur dening Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kula panjenengan dening Allah dipun paringi kemudahan melangkahkan kaki, kenikmatan bertakbir bersama-sama dengan imam, ruku dan sujud dengan imam di pagi hari yang insya Allah berkahi ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmus salihah. Salawat dan salam mugi-mugi kula panjenengan ngaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ingkang mulia lan dipun pilih dening Allah supados menjadi imam dari seluruh para anbiya, dan Rasulullah Muhammadlah satu-satunya manusia yang saged ngaturi kula panjenengan syafaat ten yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu sami sehat sedaya niki nggih? Alhamdulillah. Sampun sarapan apa dereng Bapak? Kalau qobla subuh niku sanes sarapan, sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sami-sami kula panjenengan milai kajian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, di subuh yang penuh dengan kebahagiaan ini, izinkan kawula matur bahwasanya kula panjenengan oleh Allah diberikan paling tidak 1 kali 24 jam kesempatan untuk menjalani 2 pilihan yang terbaik. Pilihan pertama, jikalau kula panjenengan termasuk hamba yang beriman, maka beristiqomahlah dengan keimanan itu 24 jam dari sekarang.
Jikalau ada di antara kula panjenengan ada yang pernah bermaksiat, entah di malam hari tadi malam atau di hari kemarin hari Jumat, maka hari ini Allah memberikan kesempatan kula panjenengan untuk bertobat. Sehingga dua jalan ini adalah jalan yang paling dipilih oleh para salafus saleh. Ketika diberikan kenikmatan tambahan umur, apalagi di depan kawula niki alhamdulillah banyak yang sudah keluar dari dunia hitamnya, sampun beruban. Usia tua niku juga kesyukuran karena tidak semua orang bisa berusia tua. Tidak semua orang memiliki nikmat lanjut usia. Kula tasih 30 tahun. Saya tidak mungkin mengklaim bisa berusia 60 tahun. Ada 30 tahun perjalanan yang mungkin qadarullah wa masya'a fa'al. Allah menghendaki apapun yang Allah kehendaki. Maka kenikmatan usia tua adalah kenikmatan yang juga merupakan salah satu nikmat agung. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, siapakah seorang muslim yang paling beruntung, yang paling baik? Orang muslim yang paling baik adalah orang muslim yang panjang umurnya dan baik amalannya. Namun seburuk-buruk manusia adalah manusia yang panjang amalnya, buruk panjang umurnya, buruk amalannya. Lah kula umur belum panjang, amalan pun masih belajar. Sehingga suatu kesyukuran ini mari sama-sama kita jadikan sebagai batu loncatan untuk tambah sregep dalam beribadah, memenuhi panggilan yang memang sudah Allah persiapkan 5 kali sehari. Panggilan itu tidak lain adalah tanda sayang Allah kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Tanda sayang seorang pencipta kepada hamba ciptaannya. Bapak Ibu, tidak lama kawula badhe menyampaikan, yaitu pada bulan ini, niki bulan apa Bapak Ibu? Zulqa'dah. Insyaallah Zulhijjah, Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Tanggal nipun 10 Zulhijjah. Kurang lebih ada sekitar 3 pekan sebelum kula panjenengan bertemu dengan hari raya umat Islam. Maka izinkan kawula matur dumateng panjenengan terkait apa yang salafus saleh lakukan untuk menyiapkan dirinya bertemu ibadah mulia. Bapak Ibu, khusus untuk hari ini, pagi ini kula akan sama-sama kita belajar tentang bagaimana Idul Adha itu yang sebenar-benarnya, khususnya ibadah kurban. Bapak Ibu, menurut kajian fikih di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan ulama besar abad 1100 ini abad pinten? 11. Abad 11 Masehi. Bernama Ibnu Rushd. Beliau menerangkan dalam kitab ini perbandingan fikih para imam-imam fikih, 4 besar imam fikih. Dalam kitabnya Hukum Ibadah Kurban, menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang memiliki tabungan yang bisa membeli hewan kurban. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, hukum ibadah kurban sunnah muakkad.
Maka Imam Abu Hanifah mewajibkan ini tidak lain karena Imam Abu Hanifah melihat apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panjenengan nate mireng perso, beliau tidak melengkapi sholat jamaah tarawihnya supaya tidak diwajibkan umat Islam jamaah tarawih. Maka sesekali Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, sehingga sholat jamaah tarawih tidak dihukumi wajib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah absen untuk ibadah kurban. Beliau setiap tahun menyembelih 2 ekor kambing. Dan karena apa yang dilakukan Rasulullah, Imam Abu Hanifah berijtihad ibadah kurban itu wajib. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Sehingga negara yang memiliki tradisi atau memiliki kultur ikut Imam Abu Hanifah mesti kurbane rame. Negara nopo contohnya Bapak Ibu? Turki. Turki niku Imam Abu Hanifah. Maka yayasan-yayasan yang paling banyak memberikan sumbangan kurban salah satunya Turki. Negara yang mayoritas penduduknya mengikuti Imam Abu Hanifah, negara Pakistan. Kula pernah belajar di sana, alhamdulillah Allah mudahkan. Temriko Bapak Ibu, senior-senior kula niku matur, tahsa nek wayah kurban siap-siap. Kamu akan dapat daging banyak. Maka belilah kulkas atau freezer. Kula pertama ya mboten percaya, masa sih daging kok banyak. Dilala 10 Zulhijjah selesai sholat Id niku sepi plong, kampus tidak ada orang. Tapi ba'da duhur Allahu Akbar, 1 truk datang. Ngetok semua pintu-pintu asrama mahasiswa internasional. Kenapa itu terjadi? Karena setiap rumah itu kurban. Setiap rumah kurban. Sehingga daging-daging niku sisa banyak. Maka daging itu dilempar ke mahasiswa internasional. Sinten lha kula niki. 1 anak, 1 mahasiswa bisa mendapat sekitar kurang lebih minimal 20 kilo daging. Niku blenger Bapak Ibu. 1 hari ketok do, ayo sini. Ambil dagingnya. Sampai pernah saya merasakan jam 9 masih ada truk yang datang membagikan daging. Itu sudah ditolak-tolak orang. Dia bingung mau dibagi kemana. Maksud saya, poin di sini pentingnya ibadah kurban, sehingga Imam Abu Hanifah mewajibkan itu bagi yang mampu. Siapa yang punya tabungan kok bisa beli kambing, kok tidak beli, dosa besar. Meninggalkan syariat Islam. Sebagaimana haji wajib bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Yang mau. Allah kehendaki. Tapi di lain itu, nek orang ini sudah mampu secara ekonomi, kok orang daftar haji, dosa besar. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah. Maka orang-orang Pakistan itu ibadah kurban hampir semua, seluruh keluarga, setiap rumah, kambing, sapi. Maka kamilah yang menerima sisa-sisa dari sebagian hewan kurban itu, sehingga mahasiswa Indonesia niku memiliki kulkas nopo freezer. Ada yang beli cuman freezer, damel nopo stok 1 tahun. Jam 9 malam datang membawa daging kurban, pokoknya ditaruh di halaman asrama, seluruh pintu diketok, ada hewan kurban untuk kalian, supirnya pergi langsung. Sudah bingung mau ngasih kemana. Kalau kita biarkan mubazir,
Jam 9 itu sudah hampir bau dagingnya ini. Ada beberapa yang sudah bau karena terkena air. Airnya kita olah langsung, tidak pakai lama, ya kita masak nih. Sehingga 1 bulan Zulhijjah niku Allahu Akbar belenger sama daging. Dan daging yang paling enak untuk nget-ngetan niku ya rendang. Jadi malam hari kita itu bukannya tidur malah masak rendang. Dan itu jamaah bareng-bareng karena bakal kita simpan di kulkas. Lah freezernya sudah tidak muat lagi. Ini kenikmatan ibadah kurban. Jikalau ibadah kurban diwajibkan seperti Imam Abu Hanifah. Bahkan kewajiban ibadah kurban itu, yo sing ora iso, itu ibadahnya memakai ayam. Kok ada orang nggak bisa beli kambing, saking dipentingke mangan enak di hari itu, wong sing ra iso tumbas kambing, boten saged untuk tenpeken hewan tumbas kambing, maka dia beli ayam untuk makan dirinya sendiri. Supaya apa? Hari itu harus makan enak. Kalaulah makan enak itu menunggu bagian dari pembagian orang-orang lama, maka dia beli ayam untuk makan dirinya sendiri. Tapi neten Indonesia kok ibadah kurban ngangge ayam, ya mboten payu. Karena ayam itu bukan untuk kurban. Hewan yang diperbolehkan kurban, ayam tidak termasuk. Dan ayam digunakan Imam Abu Hanifah untuk kurban, bukan kurban untuk yang dibagi, untuk pribadi. Karena orang Arab biasanya 1 orang 1 ekor ayam. Nek panjenengan nate umroh haji, niku biasa orang niku beli 1 ekor blondongan dimakan sendiri. Orang Indonesia tidak mungkin. 1 orang 1 paha, 1 orang 1 gending. Nek 1 orang 1 ekor, wah niku bukan makan itu, nguntal, terlalu. Tapi orang Arab pun biasa, maka tidak ada pembagian ayam menurut orang Arab. Mari lanjut, inilah hukum ibadah kurban. 1 wajib, 1 sunnah. Maka siapa yang boleh berkurban? Yang boleh berkurban semua orang. Entah itu sudah balik atau belum balik, boleh berkurban. Dan kurban itu boleh diatasnamakan selain namanya, selain dirinya. Ada yang mengatasnamakan keluarganya, boleh. Karena Rasulullah dalam ibadah kurban, beliau kurban kambing 2. Yang 1 beliau atasnamakan beliau, dirinya dan keluarganya. Yang 1 lagi atas nama dirinya dan umat Islam lainnya. Namun para ulama berselisih pendapat. Nek umpami kurban itu untuk orang lain yang bukan keluarganya, itu diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya orang yang diatasnamakan dirinya diberitahu kalau dia berkurban. Jangan sampai memakai kaidah surprise, kejutan, door prize. Tahu-tahu orang yang dikurbankan namanya itu tidak mengetahui. Kaidah ulama mengatakan boleh dengan pemberitahuan. Contoh, saya mau kurban atas nama Pak Ali contoh. Maka saya harus memberitahu Pak Ali, saya mau kurban atas nama jenengan. Kalau Bapak Ali niku kok mengiyakan ridho lillah, maka daging itu berbentuk daging kurban. Kalau tidak lillah, tidak mau, maka daging itu bentuknya sedekah, bukan daging kurban. Bagaimana kalau berkurban atas nama mayat atau mayit? Boleh asal mayit itu dari keluarga. Bapak, ibu, anak, mertua, kakek, nenek, paman, dan lain sebagainya. Masih ada silsilah usul dan furuk keluarga. Namun kalau mayat itu bukan dari keluarga, ulama memperbolehkan dengan syarat. Syarat ini pun dengan wasiat. Kalau orang ini meninggalkan wasiat, maka boleh menjalankan kurban atas nama dirinya. Tapi ini tidak ada wasiat sama sekali,
maka tidak perlu ada kurban atas nama dirinya. Inilah hukum dan siapa yang boleh berkurban. Kurban untuk hewannya terbagi menjadi 3 yang disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Khusus untuk hadis ada 3 hewan yang dikurbankan. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Selain dari 3 hewan ini, boleh napa mboten untuk kurban? Boleh. Ada yang mau kurban kerbau? Boleh. Boleh. Kurban kuda? Boleh. Ada yang punya rusa dikurbankan? Boleh. Ada yang punya gajah dikurbankan? Enten apa mboten Pak kurban gajah? Menawane ten Afrika mboten enten sapi, kambing kan ke gajah enten. Ya boleh. Tapi afdolnya, kalau sebut afdol, lebih utama kurban yang memang sudah ada dalilnya. Unta, sapi, kambing. Kalau ada 3 hewan ini, maka lebih baik memilih 3 hewan ini. Tapi Mas Tasa, saya kok ternaknya kerbau. Boleh mboten saya kurban kerbau walaupun di sini ada sapi? Boleh, karena kerbau itu milik dia. Nek badhe tumbas, enten kebo kali sapi, ya milik sapi. Tapi kalau dia punya jarang, punya kebo, dia tidak perlu beli karena memang hak milik dia, ya silahkan dikurbankan. Tapi saya tidak pernah melihat ada kuda yang dikurbankan. Karena dagingnya kalau kuda ini kuda yang bergerak terus, dagingnya agak keras. Kecuali kalau kuda ternak tidak dibuat balapan, itu dagingnya lumayan empuk dan enak. Nate ngerasake daging kuda Bapak? Dereng, sami. Kalau mau cerita-cerita mawon enak nih. Kita lanjut. Imam Malik mengutamakan unta daripada sapi dan kambing. Sebagaimana ijtihad beliau melihat bahwasanya ibadah amalan sholat Jumat bagi yang datang pertama bernilai unta, yang datang selanjutnya bernilai sapi, maka sapi lebih utama dikorbankan daripada kambing, unta lebih utama dikorbankan daripada sapi. Ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, kurban yang paling afdol bukan unta tapi kambing. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana berikut? Karena 2 sebab. Sebab yang pertama, Rasulullah boten nate kurban kecuali kambing. Rasulullah kurbannya selalu kambing. Niki sebab pertama. Sebab kedua, Ibrahim alaihissalam saat menyembelih putranya anandanya Ismail, Allah kersa ganti kewan asmane mendo. Mendo apa mendo Pak? Mendo, kambing. Kalau sapi lebih utama daripada kambing, pasti Allah ganti sapi daripada kambing. Sehingga Imam Syafi'i berijtihad kambing lebih afdol daripada sapi. Maka ijtihad ini ada 2. Ada yang memilih sapi lebih utama, ada yang memilih kambing lebih utama. Nah, kalau panjenengan milih nopo, ya silakan. Yang penting ada daging kurbannya, yang penting berkurban. Namun Rasulullah dalam satu hadis sahih, beliau mengatakan atau bersabda, inna ahabbad dhuhaya ilallah. Daging kurban sing paling Allah senengi, tresnani, itu daging kurban ingkang syarate kalih. 1 aghlaha, sing paling mahal. Yang kedua asmanuha, sing paling gemuk lemu.
Maka daging kurban yang paling baik menurut Rasulullah sing paling mahal dan paling gemuk. Nek tiang pengen kurban wedhus mendo, maka pados wedhus bukan yang paling rendah grade derajat layaknya. Ampun pados sing gering, tapi pados yang lemu yang mahal. Nek panitia memberi rincian kambing harga 5 juta, 4 juta, 3 juta. Maka sebaik-baik kurban itu engkang 5 juta. Syukur-syukur lebih. Mila nek tindak ten peken kewan, tumbas pun milih engkang lemu. Pak, kula beri tumbas yang lemu. Nah, bakule jawab sing lemu aku, Pak. Ya tak tumbas sampean. Jadi kurban. Nah niku enak. Jadi milih kambing yang paling besar, sapi yang paling besar dan mahal, baru ditowo. Ampun modal datang ke pasar, sing penting entuk wedhus. Nyari yang 1,5 juta. Nah, itu dapatnya sedikit dagingnya. Persembahan kepada Allah harusnya yang terbaik. Maka Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kurban yang terbaik. Berapa tahun hewan kurban itu boleh dikurbankan? Sapi dan unta minimal 2 tahun. Untuk kambing berapa tahun Bapak Ibu? 1 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun. Kula belajar di buku Bidayatul Mujtahid, 4 mazhab mengatakan sapi 2 tahun, kambing domba 2 tahun. Kalau tidak ada yang 2 tahun, baru 1 tahun. Jadi syarat mencari 1 tahun itu nek 2 tahun boten enten. Kalau masih ada 2 tahun, tidak boleh nyari yang 1 tahun. Ini menurut fikih 4 mazhab, sanes kula. Kula menerangkan kembali. Jadi kalau ke pasar, panitia mencari hewan kambing, nyari yang minimal umurnya 2 tahun. Diubengi sak pasar ora nemu, baru ganti 1 tahun. Jangan langsung datang sing sak tahun karena nyari yang murah. Ini ulama mengatakan makruh hukumnya ngambil 1 tahun nek enten yang 2 tahun. Kalau 2 tahun ndak ada, baru nyari yang 1 tahun khusus kambing dan domba. Nek sapi minimal memang 2 tahun. Lah bagaimana kula panjenengan ngertos umurnipun sapi kambing ditangleti ya bakale mboten jawab kecuali mbah kalau mbek. Akte lahir ya mboten enten ten dinas Dukcapil. Maka patokannya enten ten gigi. Ketika tumbuh gigi besar 2 di mulutnya, berarti niku 1 tahun. Nek gigi besarnya sekawan, niku 2 tahun. Nah, nek badhe gampil mboten sak niliki gigi, perso gigi panjenengan, tangklet bakule. Nek bakule kok bilangnya ini 2 tahun, mbobile bakule ngapusi, sing dosa bakule. Karena kita sudah mencari yang umur 2 tahun. Niku mau. Gampang ya nanya bakul. Kalau bakulnya tidak amanah, sudah dosa. Kita tidak ikut dosa. Tapi kalau panitia datang ke pasar hewan tanpa menanyakan syarat hewan itu, kalau ada yang syaratnya tidak sah, ikut dosa. Lah syarat sah hewan disembelih selain umur napa? Ada 4 selain umur. Yang pertama, hewan itu harus sehat, tidak sakit. Tanda hewan itu sakit, lemes, dedes, enten bopeng, di badannya ada koreng, niku mesti sakit. Liurnya, baunya beda dari biasanya. Nah, masalahnya kula panjenengan mboten sakit beda ke liur biasa kali bentene. Intinya hewan sakit niku mesti lemes, males gerak, niku mesti sakit. Yang kedua, hewan itu ndak boleh buta. Walaupun cuma 1 mata, tidak boleh dikurbankan, haram. Yang ketiga, hewan yang tidak boleh dikurbankan yang
pincang, tidak boleh. Cacat itu pincang, buta. Ulama menambahi telinganya berkurang, sobekan telinga, atau ekornya putus. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan tanduke tugel. Tapi beberapa ulama mengatakan tanduk tugel itu patah itu tidak masalah. Karena hewan itu cenderung nek ketemu lainnya saling nanduk. Maka tanduk patah masih ada yang mengatakan boleh, walaupun sebagian mengatakan tidak boleh. Dan syarat yang terakhir, hewan ini boten kurus, Pak. Nek ono kewan kok ceking gering, jangan dibeli. Karena dagingnya ndak ada, lemak ndak ada. Nyari hewan itu yang lemaknya ada. Kalau sapi biasanya punuke niku jumbel. Nah niku ada lemaknya, enak nih. Nah kalau hewan yang lemaknya tidak ada, dagingnya sedikit, mesti terlihat dari pinggulnya. Niku dekoknya itu sangat amat jeru dalam. Berarti hewan ini terlalu kurus untuk dikorbankan. Sampai tulangnya kelihatan, tulang pinggul kelihatan, tulang leher niki kelihatan. Maka itu hewan yang tidak boleh dikorbankan. Nek tidak ada hewan di pasar yang layak dikorbankan, maka panitia harus nyari hewan di luar pasar. Nek muter-muter mboten enten, ya pun mboten sah kurban. Kecuali dalam ada ulama yang lain mengatakan nek memang enggak ada sama sekali baru boleh kurban hewan seperti itu. Tapi niki sebagian sedikit pendapat yang masyhur jumhur ulama justru lebih baik enggak ada kurban kalau kurban itu tidak layak. Karena kurban persembahan terbaik. Maka mencari yang terbaik. Kalau panitia mencari kurban, kok tidak mensyaratkan itu ke bakul penjualnya, sehingga kurban yang datang itu kurban yang cacat, sakit, buta, pincang, atau bagian tubuh sudah ada yang terpotong, atau dia kurus, panitia ikut terkena dosa. Dosa apa? Dosa tidak amanah, khianat. Karena wajib bagi shahibul kurban mendapatkan apa yang diinginkan dari sapi atau hewan kurbannya. Niki terkait napa wau? Jenis atau kriteria syarat hewan dikorbankan. Lantas kambing untuk berapa orang? Kambing khusus 1 orang 1 kambing. Nek mengatasnamakan boleh sak kampung. Tapi untuk yang beli kambing itu khusus 1 orang. Kalau sapi boleh 1 orang, boleh 2, maksimal 7. Tidak boleh 8 atau 9. Iuran sapi maksimal 7 orang. Maka silakan untuk membeli sesuai dengan kriteria syariat. Selanjutnya Bapak Ibu, kapan dimulainya penyembelihan kurban? Penyembelihan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha niku lebih awal daripada sholat Idul Fitri. Kalau ten Pagersari Idul Fitrinya setengah 7, maka sholat Idul Adhanya besok ya paling tidak jam 6.29 menit. Kan lebih awal 1 menit niku sudah ikut sunnah. Karena sholat Idul Fitri di Indonesia itu paling awal daripada negara yang lain. Ten negara Arab niku sholat Idul Fitri paling tidak setengah 8. Karena mereka harus sarapan dahulu. Kalau orang Indonesia sulak ke susu biar sarapan pada sholat malah. Jarang yang sarapan sebelum sholat, niku jarang. Karena dimulainya setengah 7. Nek dimulainya setengah 8, ibarat Pagersari, mulainya setengah 8 dijamin sepi. Lah sampun ujung-ujung pun muter daripada sholat riyaya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas sunnah pun Idul Adha lebih awal. Setelah sholat baru menyembelih hewan kurban.
Hewan kurban yang disembelih sebelum sholat Id, hewan itu menjadi sedekah, bukan termasuk hewan kurban. Kapan terakhir disembelih? Terakhir disembelih tanggal 13 Zulhijjah, saat matahari terbenam. Nek disembelih sebelum maghrib, pembagian dagingnya kok ba'da maghrib, tetap daging itu daging kurban, karena yang paling penting patokannya waktu menyembelih. Boleh napa mboten nyembelih di malam hari? Boleh, tidak masalah. Nek pagi harinya sampai siang sore kok hujan deras badai, maka dimundurkan di malam hari, tidak apa-apa. Atau di hari esoknya juga tidak apa-apa. Nah, niku. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini poin penting yang harus saya sampaikan setelahnya, yaitu hukum daging kurban. Dalam nas, dalil hadis dan Al-Quran, daging kurban dibagi menjadi 3. Sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga yang pertama milik yang berkurban, atau kita sebut eski sohibul kurban. Niku milik penuh, haknya sohibul kurban sepertiga. Kalau ada kambing, kira-kira ngukur daging niku primpun Bapak? Kula pernah belajar, kula pernah bertanya sama peternak, nek kambing atau sapi, biar tahu dagingnya berapa, ukurannya adalah berat badan hewan hidup itu sepertiganya daging. Kalau kambing kok beratnya 20 kilo, hidup niku ditimbang 20 kilo, maka daging yang ada di kambing itu kemungkinan 7 kilo. Kalau sapi beratnya 300 kilo, kemungkinan dagingnya itu 100 kilo. Kurang lebih, bisa kurang, tapi sedikit. Tidak banyak, sedikit. Kalau bisa 100, bisa 110, bisa 115, tergantung nguliti dagingnya. Nek dagingnya dikuliti sampai bersih sih, igane ora ana daginge. Apa malih? Apa bersih, bener-bener tulangnya nggak ada daging, mungkin bisa 120-115 kilo bagi sapi yang beratnya 300 kilo. Tapi tiang Indonesia biasanya daging itu masih nempel di tulang, karena suka makan tulang, serutane enten dagingnya. Kalau ibarat sapi niku 100 kilo beratnya, dapat daging 30, maka 10 kilonya untuk sinten Bapak Ibu sahibul kurban. Itu tidak boleh dicawi-cawi, khusus milik sahibul kurban. Sepertiga yang berikutnya milik sahibul kurban lagi, tapi bukan untuk dikonsumsi dia, untuk dibagi ke yang dikehendaki sahibul kurban. Sahibul kurban pengen bagi kita tonggone, sedulure, atau siapapun bebas. Niku sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga terakhir milik fakir miskin di sekitar tempat itu. Maka panitia ketika menyembelih kurban membagi hewan dagingnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga lagi berbentuk kresekan, berjumlah tergantung mintanya sahibul kurban, yang penting sepertiga itu. Baru sepertiga terakhir untuk fakir miskin. Pertanyaannya, ini yang sering rame nih. Panitia niku angsal nopo? Panitia angsal pahala, karena panitia niku relawan. Panitia makan daging kurban hukumnya haram.
haram. Haram. Tidak boleh panitia makan daging kurban. Asal usul daging kurban bukan untuk panitia. Apalagi dibagi satu RT, yang kaya dapat, yang miskin dapat, zalim. Niki hukum asal kula harus menjelaskan. Lantas bagaimana yang terjadi di Indonesia? Panitia makan siangnya ya daging kurban. Bahkan sebelum ditimbang sudah diambil dagingnya dulu untuk dimasak. Nggih napa nggih? Terus pembagiannya roto, kabeh entuk kresekan, nek setengah kilo ya sedaya setengah kilo. Nek 1 kilo ya sedaya 1 kilo. Kabeh roto. Ini boleh dilakukan Bapak Ibu. Tapi enten syaratnya. Syaratnya harus ada akad di depan. Apa itu akad? Ucapan perjanjian dari panitia meminta restu shahibul kurban. Jangan sampai panitia tanpa ada akad di depan main dalil biasane. Pokoke gampange. Kalau panitia main dalil biasana, pokoke gampange, maka neraka ancaman untuknya. Niki penting kalau sampaikan karena panitia banyak sekali di tempat-tempat di seluruh Indonesia jarang memberi akad. Kalau panitia sudah berakad, contoh shahibul kurban sudah datang, kira-kira di satu tempat ada 5 sapi, maka nek 1 sapi 7 orang berarti kan 7 kali 5 35 orang. Niki 35 orang semuanya bisa didatangi atau memakai WA. Bapak Ibu shahibul kurban, kami panitia mohon izin. Pembagian daging kurban tidak mengikuti syariat sepertiga. Kami izin untuk memanage, mengkoordinir sendiri supaya kenikmatan kurban bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kalau shahibul kurban mengatakan nggih boten napa-napa, maka panitia halal daging kurban dimakan mereka. Tapi kalau ada satu saja yang mengatakan kurbanku sesuai dengan syariat, panitia harus nengeri hewan yang dikurbankan. Dari 5 ini, kok yang tidak mau diatur panitia dagingnya, ini sapi A, milik si fulan. Maka sapi ini Bapak Ibu tidak boleh dicampur daging dengan sapi yang lain. Sembelih, daging diambil, timbang sendiri. Ditimbang sendiri, bagi 1/3 kasihkan ke dia. 1/3 lagi kasihkan ke dia. 1/3 lagi tidak boleh dimiliki panitia, dibagi khusus fakir miskin. Nanging nek enten shahibul kurban kok matur ngendika seperti itu, panitiane malah mecucuk. Oh, dasar pelit. Panitianya belum tahu agama. Karena hak kurban itu milik penuh shahibul kurban. Masya Allah, jazakumullah. Ngatur suwun. Hak kurban itu milik penuh shahibul kurban. Panitia niku relawan. Hanya bisa mengkoordinir. Yes or not-nya ya shahibul kurban. Boten panitia. Ibarat kula punya uang, ada yang datang ke kula, Mas Tasa minjem uang. Saya nggak mau ngasih pinjam. Terus orang ini pulang. Bilangnya apa? Tasa cekel, pelit, orang gelem minjemi uang padahal ono duit. Lah itu uang saya, kok terserah saya. Tapi kan uangmu ada untuk orang yang miskin. Ya orang miskin nggak kamu, yang lain bukan kamu. Maka kalimat seolah-olah dia itu pelit itu salah tempat. Karena shahibul kurban punya hak, penuh haknya. Nih haknya kalau diberikan dosa besar.
Lah kalau sudah biasanya seperti itu pripun? Mulai tahun ini ada akad. Diberitahukan, diumumkan. Karena tidak semuanya shahibul kurban tahu ketentuan syariat. Yang dia tahu, nek kurban ten tempat ini dapatnya 2 kilo. Nek tempat sana dapatnya 1 kilo. Milih tempat ini dapatnya 2 kilo. Taunya itu. Kalau taunya syariat, dapatnya sepertiga. Lah pripun kalau semuanya menginginkan itu? Panitia harus legowo. Kurban tahun ini tidak makan daging. Karena nopo? Shahibul kurban menginginkan sepertiga jatahnya. Dan sepertiga jatah untuk dia bagi sendiri. Tapi nek panitia izin Bapak Ibu, nggih sepertiga milik panjenengan. Dari sapi ini sepertiga dibagi 7 orang. Tapi izinkan kami yang sepertiga kedua, kami yang mengelola. Maka sepertiga kedua kalau diizinkan dikelola panitia, panitia boleh makan dari daging sepertiga yang kedua. Jadi pertama akadnya gimana kalau sapi gelondong itu diatur kami. Nek dia nggak terima akad kedua, gimana kalau sepertiga kedua yang diatur kami. Kok tetap nggak terima, gimana yang sepertiga ketiga. Kok tetap nggak terima? Ya deal, berarti sesuai syariat Islam. Daging kurban panitia haram makan, sa-RT tidak semuanya dapat. Karena jatahnya milik siapa? Shahibul kurban, fakir miskin. Selain shahibul kurban dan wong kere ora oleh untuk daging kurban titik. Niku 4 mazhab sepakat, bukan taksa ainul haq. Mila Tarjih Muhammadiyah niku memfatwakan, menijtihadkan kalau bisa akadnya harus panitia yang ngatur. Mau tidak mau shahibul kurban harus mengiyakan. Kalau mengiyakan pena, sapi milik penuh panitia. Tapi kalau tidak mengiyakan, sapi milik shahibul kurban. Nah, kalau dikon nyembelih dhewe silakan nyembelih dhewe. Ya enggak apa-apa. Dibayar tukang jaga. Karena panitia wujudnya niku napa relawan. Jangan sampai ada intimidasi. Kalau nggak mau seperti ikut kita nyembelih dhewe niku intimidasi. Berarti tidak suka rela, bukan relawan. Bukan ngarep ridho Allah tapi ngarep dagingi. Maka ada yang jadi panitia supaya apa? Pengen dase. Ketua panitia dapat kepala. Maka saya rebutan jadi panitia. Salah besar. Harus ridho shahibul kurban. Karena kalau ini tidak terjadi di akad pertama, bahkan sampai pembelian pun harus selektif Bapak. 1 sapi 7 orang. 7 orang ini urunannya 3 juta. Berarti ada 21 juta. Kalau di satu tempat itu 5 sapi, berarti kan ada 105 juta. Datang ke pasar. Apakah semua harga sapi itu 21 juta? Benten. Ada yang 19, ada yang 23, ada yang 25. Nek dari pertama kok tidak diakati panitia yang ngatur, panitia haram subsidi silang. Haram. Kalau ada sapi harganya 19 juta, 7 orang ini sisa 2 juta dibalikan ke 7 orang. Kalau harganya 24 juta, 7 orang ini kurang 3 juta, urunan mana? Untuk nomboi 3 juta. Kalau tidak ada akad. Tapi nek enten akad, nah niki yang enak. Subsidi silang boleh. Kalau tidak ada akad, sapi A beratnya 100, sapi B 150, timbangannya harus beda-beda. 1 sapi ditimbang, selesai sepertiga, ganti sapi kedua, ganti sapi ketiga. Enggak boleh panitia kumpul 1, 5-5-nya kumpul, dagingnya timbang kabeh, baru dibagi sepertiga, haram. Maka akad itu penting. Di Islam memberikan poin penuh akad itu paling penting. Hubungan suami istri, menikah tidak menikah alate podo, penae yo podo, tapi siji berpahala, siji berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Akad. Jual beli riba disebutkan berpahala atau berdosa? Akad.
Maka kurban ketika tidak ada akad, panitia wajib membagi 3 daging tersebut. Tidak ada yang untuk panitia atau kampung-kampung warga yang tidak miskin. Tapi kalau sudah ada akad, Bapak Ibu sohibul kurban, izinkan kami ngatur dagingnya, izinkan kami ngatur ndase karo sikile. Kok sohibul kurban? Nggih monggo, terserah panjenengan. Ketika itu sudah terserah panitia, panitia boleh mengambil daging kurban untuk dimakan. Panitia boleh membagi seluruh warga sekitar. Bahkan selain dari warga ini mendapatkan, tahun kemarin saya juga mendapatkan dari Ar-Rahmah. Itu boleh, asal nopo ada akad di awal. Nah niki sampun terkumpul sekian, kula wau ningali alhamdulillah sampun terkumpul. Nah monggo dipun paringi akad supaya pembeliannya bisa subsidi silang. Supaya bisa menjadi berkah. Ketika daging kurban ini, khusus uang kurban yang 3 juta itu tidak boleh buat sangu panitia. Maka panitia menambahkan uang akomodasi. Kalau harga daging urunannya 3 juta, panitia nambah 200 atau 300 setiap orang. Untuk apa? Minumnya panitia, makan panitia, bensinnya panitia, transportasi hewannya panitia. Atau mungkin gaji algojo tukang jagal yang disiapkan panitia. Tidak boleh memakai uang yang dari daging. Uang daging wajib sampai daging. Nek uang daging kok ada sisa, sisanya dikembalikan ke sohibul kurban. Nek uang panitia ada sisa, boleh dibuat simpanan tahun depan atau dibagi rata panitia, karena itu uang untuk akomodasi teknis pelaksanaan ibadah kurban. Bapak Ibu sampun masuk syuruk nih. Apa dereng? 4 menit lagi monggo, jikalau enten pertanyaan kawula ngaturi panjenengan wedal. Sumangga. Ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi dulu itu dibayar mungkin ada zaman Nabi. Apakah sudah ada panitia atau memang pure pengelolaan di situ? Matur suwun. Apakah zaman Nabi enten panitia? Bahasanya bukan panitia tapi relawan. Nabi dalam satu riwayat, kula pernah baca, pernah menyuruh sahabatnya untuk membantu orang-orang yang bisa kurban tapi tidak bisa mengurus daging kurban. Dan Nabi melarang untuk mengambil apapun dari daging tersebut. Upah, tidak boleh ada upah, tidak boleh ada daging untuk yang membantu nyembelih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul